Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan bimbingan, tuntunan dan suri tauladan terhadap semua umatnya untuk menuju kebenaran, meninggalkan kesesatan. Para saudara jamaah sekalian, alhamdulillah pada saat ini kita sudah memasuki awal bulan Syawal, yang apabila mengerjakan puasa 6 hari di dalam bulan Syawal, maka Allah akan menyempurnakan puasanya 1 tahun. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, man soma Ramadana summa atba'u sittan min Syawal kasiyamud dahr. Jadi barang siapa yang berpuasa di dalam bulan Ramadan kemudian mengikutkan 6 hari di dalam bulan Syawal, maka Allah menulis puasanya 1 tahun sebagaimana berpuasa 1 tahun berturut-turut. Ini merupakan suatu anugerah, rahmat, nikmat, fadl dari Allah Subhanahu wa taala. Maka satu-satunya jamaah yang tidak ada udzur dianjurkan untuk menyempurnakan puasa kita di dalam bulan Syawal ini. Karena ini merupakan rahmat dari Allah. Rahmat Allah itu mengalahkan dunia dan seisinya. Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Qul, katakan Muhammad, fadl Allah, rahmat Allah, maka hendaklah bergembira kamu sekalian. Nah, kita diperintahkan oleh Allah supaya bersenang, supaya bergembira dan tidak boleh bersedih. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Janganlah kamu merasa hina, janganlah kamu bersedih, karena kamu sekalian itu adalah orang-orang yang beriman. Maka dari itu kita sebagai orang iman ini betul-betul bersyukur kepada Allah bahwa iman dan Islam ini lebih baik dari apa-apa yang telah kita kumpulkan di dunia ini. Maka ini merupakan suatu rahmat dari Allah. Sama-sama kita ketahui dan kita kerjakan bersama di dalam 1 Ramadan, di dalam bulan Ramadan penuh kita bisa menjaga puasa kita. Karena tujuan dari puasa itu la'allakum tattaqun, agar kamu sekalian bertakwa. Bertakwa itu artinya menjaga. Kita jaga puasa kita. Alhamdulillah puasa sampai penuh 1 bulan kita jaga. Ini secara dalil, secara lahirnya itu sudah mendapatkan pahala ampunan dari Allah. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berpuasa di dalam bulan Ramadan karena iman dan karena Allah itu yarjuna ramadhan wa yakhafuna adaba, mengharap rahmat Allah dan takut terhadap adab Allah, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa yang telah lewat. Ini secara dalil. Secara batinnya Allah yang tahu, karena Allah yang memberikan langsung. Tapi secara dalil sebagai motivasi untuk selanjutnya itu adalah kita harus tahu pahalanya bahwa Allah akan mengampuni dosa-dosa kita yang telah lewat. Kemudian siangnya berpuasa, malamnya kita ngelembur dengan melaksanakan sholat tarawih dan sholat malam lainnya. Nah, ini juga mendapatkan pahala dari Allah. Man qoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berdiri, yang sholat di malam bulan Ramadan, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa yang telah lewat. Kemudian kita banyak membaca Al-Quran. Bahkan ada yang menghatamkan 3 kali. Bahkan ada yang juga paling sedikit hatam 1 kali. Karena apa? Al-Quran ini
sebagai syafaat. Al-Quran ini merupakan suatu pedoman dari Allah, pedoman bagi orang-orang yang bertakwa, dan sebagai syafaat kelak dari selain syafaat Rasulullah. Di dalam riwayat Al-Baihaqi an Abdullah bin Umar qala Rasulullah SAW, Al-Quran musafahun wa maqilun muswadakun, man ja'alahu amamahu qadahu ilal jannah, man ja'alahu khalfahu saqahu ilan nar. Al-Quran sebagai syafaat yang dibenarkan syafaatnya, dan sebagai pelapor yang dibenarkan laporannya. Barang siapa yang menjadikan Al-Quran di depannya, maksudnya kita baca Al-Quran, kita baca sesuai dengan tajwidnya, kita hayati dan kita pahami dan kita amalkan, maka Al-Quran nanti akan menuntun kita menuju ke dalam surga. Dan barang siapa yang menjadikan Al-Quran di belakangnya, punya Al-Quran di rumah tapi tidak pernah dibaca, maka Al-Quran nanti ini akan menjerumuskan ke dalam neraka. Maka dari itu, kita sebagai orang iman, orang yang telah dipilih oleh Allah, dijadikan calon ahli surga, berusaha semaksimal mungkin untuk membaca Al-Quran, karena mengajarkan juga Al-Quran kepada anak-anak turun kita. Karena di dalam riwayat Abu Daud dijelaskan, man qara'al Qur'an wa amila bima fihi fawalidayhi tajjan yaumal qiyamah dawu tajjan kama dawu syamsa fid dunya. Barang siapa yang membaca Al-Qur'an kemudian mengamalkan terhadap isi dari Al-Qur'an, maka kedua orang tuanya akan dipakaikan mahkota kelak di hari kiamat. Yang dikatakan kedua orang tuanya itu mulai dari bapak, kakek sampai 7 ke atas itu. Cucu, cicit sampai ke bawah 7. Ini sepupu sampai 7 kali sepupu. Yang penting masih ada nasab. Sekali membaca, maka orang tua yang telah meninggal itu, yang masih keturunan darah itu akan terkirim langsung pahalanya. Ini merupakan suatu kebahagiaan bagi kita yang mempunyai anak bisa membaca Al-Quran. Mulai dari Al-Fatihah, ajarin Al-Fatihah, Al-Falaq, Al-Ikhlas dan Al-Anas itu. Ajarin. Jadi suruh baca setiap hari. Maka pahalanya itu langsung kepada kedua orang tuanya. Ini maka kita ajarin. Dan juga di dalam bulan Ramadan itu pahalanya sangat besar membaca Al-Quran. Sebagaimana di dalam riwayat Abu Daud an Abi Hurairah ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala majtaba'a qaumun fi baitin min buyutillahi ta'ala yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainakum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghashiyahumur rahmah wa fathumul malaika wa dzakarahumullahu fi man indah. Dari Abi Hurairah, dari Nabi SAW, apabila ada suatu kaum berkumpul di suatu rumah dari rumah-rumahnya Allah Ta'ala, maksudnya masjid, kemudian membaca Al-Quran dan tadarus bersama, maka turun ketenangan di dalam hatinya, dan Allah mengelilingi rahmatnya, dan juga malaikat mengelilingi, dan selalu disebut-sebut oleh Allah di Lauhil Mahfuz. Nah, kalau di kampung dulu, orang-orang tua kita, orang di kampung itu setiap bulan Ramadan itu habis sholat tarawih sampai jam 12 tadarusan, berkeliling, ada satu yang membaca, satu yang menyimak, bergantian. Nah itu dulu sampai terpelihara. Itu kalau di kampung sampai sekarang, insya Allah. Kalau di kota saya lihat itu masih ada sedikit. Kadang-kadang masjid itu setelah sholat tarawih sepi. Tapi kalau sebenarnya alangkah baiknya dibumikan. Setiap malam itu kalau bisa ada tadarusan, karena merupakan suatu ketenangan bagi kita semua. Sehingga Allah menjadikan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Itu karena dari membaca Al-Quran. Maka dari itu, dan di dalam membaca Al-Quran itu
Allah memberikan pahala. Di dalam riwayat At-Tirmidzi dijelaskan, qala Rasulullah SAW, man qara'al Qur'an harfan min kitabillah falahu bihi hasanah wal hasanatu bi asri amsalihha. La aqulu alif lam mim harfun, walakin alifun harfun, walamun harfun, wa mimun harfun. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang membaca Al-Quran satu huruf, maka ditulis satu kebaikan, dan satu kebaikan itu dikalikan 10. La aqulu, dan tidak berkata aku alif lam mim itu satu huruf, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Kita membaca alif lam mim itu sudah ditulis kebaikan pahalanya menjadi 30. Ini anugerah juga dari Allah. Setelah demikian kita mengeluarkan zakat fitri kita sebagai penyempurna dari Ramadan, mengeluarkan infak dan sedekah. Karena zakat fitri ini wajib bagi setiap muslim. Dalam firman Allah, innal ladzina amanu wa amilus sholihat wa tuqimus shalah wa atauz zakat lahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Sungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Gandengannya orang yang beriman itu harus mau amal soleh. Kalau menyatakan diri orang iman tidak mau amal soleh, diragukan keimanannya. Kemudian dia melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, maka mereka akan mendapatkan pahala. Dan mereka tidak akan susah nanti di akhirat, dan juga tidak akan bersedih. Dan kewajiban dan zakat fitri ini harus terbagi habis. Karena zakat fitri itu untuk orang miskin, untuk dimakan. Farada Rasulullah SAW zakat al-fitri so'an min tamrin atau so'an min sa'irin alal abdi wal hurri wal kabri was sogir alal muslimin wa amaru an tu'addu qabla khurujin nas ila shalah. Jadi zakat fitri satu sok dari bahan makanan pokok, dari kurma, dari gandum. Kalau Indonesia beras, jagung. Kalau mazhab Syafi'i itu harus wajib makanan pokok. Kalau Imam Hanafi alangkah baiknya makanan pokok. Nah, bagaimana kalau orang yang zakat titip uang? Maka prakteknya itu yang zakat itu datang pada amil, langsung ikrar, Pak Amil tolong uang saya, belikan beras untuk zakat keluarga saya. Maka amil langsung ngambil bagiannya, dibelikan berasnya untuk bagian amil itu. Kemudian amil membacakan sholawat di dalam surat At-Taubah itu ayat 103, khud min amwalihim shadaqatun tutahhirukum wa tuzakkihim wa sholli alaihi inna sholataka sakanul lakum. Khud, ambillah sebagian hartamu untuk zakat. Karena tutahhirukum, zakat itu membersihkan pada harta kita. Wa tuzakkihim, dan membersihkan pada diri kita. Bersih dari sifat pelit, bersih dari sikap hasad, dari sikap iri, dari sikap dendam. Itu dibersihkan jasad kita. Dan sholli wa sholli, bacakanlah sholawat. Jadi didoakan. Doanya itu kalau di dalam hadis ketika itu Abu Aufa itu datang pada Rasulullah membawa zakat. Maka Rasulullah mendoakan baca sholawat dulu, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, Allahumma sholli ala Abi Aufa zakatan makbulah fid dunya wal akhirah wa ahli, dan keluarganya. Bisa disebut satu-satu, kalau umpamanya banyak cukup wa ahli, sebut namanya dan binnya. Nah di situ. Nah ini agar apa, doa itu menjadikan tenang bagi kita. Para saudara jemaah sekalian, kita di dalam melaksanakan ibadah ini bukan hanya sesaat waktu-waktu tertentu saja, tapi sebaiknya bagaimana pull up, implementasi dari dalam bulan Ramadan ini. Apakah kita masih mampu bersemangat di dalam bulan Syawal sampai bulan Ramadan selanjutnya atau tidak? Karena
Di dalam hadis riwayat Muslim diceritakan an Abi Hurairah radhiyallahu anhu Rasulullah SAW kana yaqulu sholawatul khamsun wal jum'atu ilal jum'ah wa ramadan ila ramadan mukaffaratun ma bainakunna idza jatanabal kaba'ir. Dari Abi Hurairah, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, sholat yang 5 waktu, Jumat sampai Jumat, Ramadan sampai Ramadan sebagai pelebur dosa. Apabila berani menjauhi dosa-dosa atau kemaksiatan yang besar, maka kita harus istiqomah. Istiqomah itu berusaha mengerjakan kebaikan di jalan Allah terus menerus dan kontinu. Bahkan Allah cinta pada orang yang mengerjakan ibadahnya itu secara istiqomah terus menerus kontinu walaupun sedikit. Hal ini dijelaskan dalam riwayat Muslim dari Aisyah dari Nabi SAW, ya ayuhan nas alaikum minal a'mal ma tutikuna fa innallaha la ya'malu hatta tamallu wa inna habal a'mali ilallah ma dawimi alai wa in qalla. Wahai manusia, menetapilah kalian kepada amal selama kalian mampu, karena sesungguhnya Allah tidak bosan sampai kamu sekalian yang bosan. Dan amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah amalan yang kontinu, terus menerus walaupun sedikit. Kita berusaha melaksanakan sholat malam, laksanakan walaupun cuma 2 rakaat, terus menerus setiap malam 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat. Daripada banyak 12 rakaat tapi akhirnya putus dari situ. Lebih baik 2 rakaat sedikit-sedikit tapi secara kontinu. Ini yang menyebabkan orang itu mudah bisa masuk ke dalam surganya Allah. Maka dari itu mari kita selalu istiqomah. Dan kalau istiqomah itu adalah mereka itu nanti akan mendapatkan catatannya lebih baik, langsung diterima dari tangan kanan. Dan Allah juga menurunkan malaikat untuk mendampinginya, dan hidupnya di dunia dalam keadaan aman dan tentram. Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Demikianlah semuanya dari Allah, kita kembalikan pada Allah. Barakallahu fiikum wa nafa'ani bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Innahu ta'ala jawadun karim. Malikum bararrahim wa nastaghfirullah innahu al ghafurur rahim.